terancam batal untuk 10 cabur pada PON Papua nanti, menjadi perhatian khusus KONI Sumsel yang masih menunggu keputusan dari KONI Pusat dan PB PON. Jika cabur tersebut batal, bisa berdampak pada target raihan medali emas Sumatera Selatan. Sumsel terancam kehilangan 2 medali emas dari ski air dan balap sepeda yang masuk pada 10 cabur akan dicoret. 10 cabur yang terancam batal digelar pada PON Papua nanti adalah balap sepeda, ski air, bridge, soft tennis, tenis meja, dan woodball. Nah tentu 10 cabur ini kalau tidak dipertandingkan ya kita ada 2 medali emas yang akan melayang gitu. Pertama balap sepeda, yang kedua ski air. Nah tentu ini tidak kita harapkan. Pada pemusatan latihan daerah, KONI Sumsel tetap menyertakan atlet 10 cabur itu sambil menunggu keputusan resmi. Vaksinasi COVID-19 kini menjadi salah satu langkah menangani pandemi COVID-19, tak terkecuali sektor olahraga. Jelang PON Papua Oktober mendatang, KONI Sumatera Selatan berencana melakukan vaksin COVID-19 pada atletnya. Sambil menunggu regulasi, KONI Sumsel sudah berencana memvaksin atletnya sebelum turun di PON Papua nanti. Induk olahraga di provinsi ini berharap ada kelonggaran dari pemerintah, agar para atlet dapat segera divaksin. Rencananya KONI Sumsel akan melakukan vaksinasi mandiri atau dengan bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita berharap kepada pemerintah ada pengecualian buat atlet-atlet yang berlaga di PON, apalagi di Sumsel jumlahnya sekitar tidak sampai 200 atlet dan pelatih untuk diberikan vaksin terlebih dahulu. Nanti insya Allah KONI akan berusaha memfasilitasinya, baik itu secara beli sendiri ataupun nanti kita minta bantuan kepada gubernur lewat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Setelah pertemuan Menpora dan Kapolri, KONI Sumsel berharap seluruh kegiatan olahraga tanah air dapat kembali digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. ...131 atlet dari 28 cabang olahraga di Sumatera Selatan yang akan turun pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua Oktober nanti mengikuti tes fisik. 128 atlet diantaranya mengikuti tes di Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang. Sisanya mengikuti tes fisik secara virtual karena sedang dalam pelatnas. Tes fisik dilakukan KONI Sumatera Selatan ada 11 item, mulai sit up, push up, hingga bulky test. Dari rangkaian tes, tim pelaksana mengakui kondisi atlet saat ini cukup baik. Rencananya atlet Sumsel ini akan kembali diuji pada Mei dan September nanti. Jadi yang jelas hasilnya seperti apa nanti kita akan laporkan dengan KONI. Apakah itu harus dipersiapkan secara matang ataukah itu nanti dipulangkan atau segala macam, itu kebijakannya ada pada KONI. Nah tes berikutnya itu mungkin sekitar bulan Mei nanti, ya setelah bulan puasa lah, setelah bulan puasa Mei itu berjalan lagi 3 bulan, nanti awal September menjelang PON itu harus kita tes kembali. Selama pelatda berjalan dan terpusat nanti, KONI Sumsel meminta atletnya tetap fokus sebab atlet tetap dimonitor dan dievaluasi perkembangannya. Dalam pemusatan latihan daerah berjalan, atlet Anggar asal Sumatera Selatan harus berlatih dengan peralatan seadanya karena belum menerima alat pertandingan yang sebelumnya diminta untuk persiapan pelatda. Hal itu mengganggu persiapan yang dilakukan atlet cabang ini. Cabur ini mulai melakukan persiapan awal untuk PON ke-20 di Papua 2021. Pada PON nanti, cabur Anggar Sumsel diwakili 8 atlet, nomor sabel putra dengan putra-putri dan floret putri. Seharusnya memang begitu kita masuk ini semua sudah standby harusnya. Ya sudah memang penyesuaian alat kepada atlet ini membutuhkan waktu juga. Selama 4 bulan, atlet Anggar Sumsel fokus pada peningkatan fisiknya. Setelahnya pada pertengahan 2020, atlet mulai berlatih teknik dan kemampuan.
Sumatera Selatan menjadi yang pertama memulai pemusatan latihan daerah. Atletnya proyeksi PON 20 Papua. Pelatda digelar mulai pertengahan Februari hingga Juli 2021. Setelahnya digelar pelatda terpusat untuk persiapan akhir. Sebagai dukungan atletnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bonus lebih besar dari PON sebelumnya untuk atlet penyumbang medali emas dan menargetkan Sumsel tembus 10 besar. Bonus, saya janjikan 100% daripada PON sebelumnya. Jadi kalau yang kemarin 100 menjadi 200, gitu. Jadi ini. Tapi kalau bisa masuk 10 besar, KONI-nya yang saya kasih bonus. Pelatda masih terkendala pendanaan, namun KONI Sumsel tetap meminta atletnya tampil maksimal. Dari total 38 miliar rupiah dana persiapan yang diajukan, saat ini baru 12,5 miliar rupiah yang diterima. Sumatera Selatan mengajukan menjadi tuan rumah 10 cabur yang terancam batal pada PON Papua. Seriusnya Sumsel menjadi tuan rumah dikomunikasikan pada PB PON agar 10 cabur yang terancam dicoret tetap dipertandingkan meski di luar Papua. Sumsel siap menyediakan venue 10 cabur itu agar tetap digelar karena memiliki komplek olahraga di Jakabaring. Kalau mendengar info yang terakhir kan kita sudah berjuang, bahkan kita menyediakan fasilitas kita untuk digunakan. Kalau memang PON Papua kendalanya di fasilitas. Itu ya kita lihat keputusan dari PB Pusat. Kapan itu keputusannya kira-kira? Belum tahu Pak, nanti dikabari. Hal itu sudah disampaikan KONI Sumsel saat kunjungan kerja DPR RI ke Palembang. Ke-10 cabur yang terancam ditunda itu adalah balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, pentak, ski air, soft tennis, tenis meja, dan woodball. Atlet renang Sumatera Selatan mulai menggelar pelatda berjalan sejak pertengahan Februari 2021. Ada 2 perenang yang turun di nomor 50 dan 100 meter gaya bebas putra, serta 50 dan 100 meter gaya punggung putra. Awal program pelatda, perenang masih fokus pada peningkatan kondisi fisik. Pelatda renang Sumsel terganggu karena lokasi yang digunakan tidak sesuai harapan. Jika pelatda PON biasanya digelar di venue akuatik Jakabaring, kali ini terpaksa dilakukan di kolam renang Lumban Tirta. Mereka harus berbagi tempat dengan pengguna kolam renang umum. Kalau rame-rame kayak gini besar, harusnya kita latihan minimal lah 4 orang 5 orang untuk pelatda. Kalau gini kan kita untuk jaga stamina, jaga daya tahan tubuh aja. Itu yang besar. Karena kalau kita latihan Jakabaring kita bisa fisik, satu paket di sana. Bisa fisik, bisa teknik di kolam kan. Di PON Papua nanti, atlet renang Sumsel diharapkan mampu raih prestasi terbaik.